Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Jumat 28 Februari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya, satu lagi tenaga kerja wanita yang menjadi korban penyiksaan tewas. Dan setelah batal diperiksa karena sakit giginya kambuh, hari ini Anas Urbaningrum kembali menjalani pemeriksaan. Saya Linda Puspitasari, berikut berita selengkapnya. Tenaga kerja wanita asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang tewas setelah diduga mendapat penyiksaan dari pengusaha burung walet di Medan, Sumatera Utara kembali bertambah. Satu dari 16 pekerja yang sebelumnya berhasil diamankan pihak berwajib, yakni Rizka Bota, meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Rizka Bota, tenaga kerja wanita asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya berhasil diamankan pihak berwajib, usai diketahui disekap dan disiksa majikannya selama lebih dari 2 tahun. Bersama belasan rekannya yang juga berasal dari Kupang, Kamis malam akhirnya meninggal dunia. Rizka Bota meninggal dunia setelah menjalani pemeriksaan kondisinya selama beberapa hari terakhir akibat menderita sejumlah luka dalam, yang diduga akibat dari penyiksaan mohar sang majikan. Dengan meninggalnya Rizka Bota, jumlah korban tewas penyiksaan pengusaha burung walet di Medan kini sebanyak 2 orang. Setelah beberapa hari lalu seorang pekerja yang juga berasal dari Kupang, yakni Marni Baur, meninggal dunia. Dan kasusnya baru mencuat setelah jasad korban tiba di kampung halamannya. Rencananya jasad korban akan dipulangkan ke kampung halamannya pada Jumat sore, setelah proses otopsi selesai dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Pringa di Medan. Almarhumah ini dalam kondisi bisa dibilang sehat ya, tapi napasnya memang satu-satu. Dia juga tadi mengatakan bahwa almarhumah Marni yang sudah meninggal lebih dahulu itu pun dipekerjakan dalam kondisi sakit. Dia tetap bekerja dan harus bekerja, dan siapapun yang sakit memang harus bekerja. Itu yang berbeda dengan kawan-kawan lainnya yang saat ini 15 orang berada di rumah sakit Pringa di Medan dan 2 orang berada di rumah sakit Deli. Hingga kini pihak berwajib masih terus mendalami kasus yang menimpa belasan pekerja asal Kupang dan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 15 pekerja yang umumnya berusia belasan tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Kedua balita yang dievakuasi Komnas Perlindungan Anak atau Komnas PA beberapa hari lalu dari Panti Asuhan Samuel di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, yakni Felicia berumur 1 tahun dan Maria yang berumur 7 bulan, kondisinya perlahan mulai berangsur membaik. Kedua bocah balita tersebut nantinya akan ditempatkan di rumah anak milik Kementerian Sosial. Felicia dan Maria, inilah kedua balita malang tersebut. Nampaknya nasib Felicia tidak sebaik Maria karena ternyata Felicia divonis oleh dokter mengalami sakit paru-paru. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait saat ditemui di kantor Komnas Perlindungan Anak Jakarta menuturkan dari 12 anak yang dievakuasi dari Panti Asuhan Samuel 4 hari yang lalu, saat itu ada 2 balita yang mengalami demam tinggi sehingga segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sekarang kondisi kedua bocah balita tersebut cenderung berangsur membaik. Aris menambahkan Felicia membutuhkan perawatan yang intensif atau rawat jalan. Kedua bocah tersebut nantinya akan ditempatkan di rumah anak milik Kementerian Sosial jika kondisinya sudah membaik. Melaporkan bahwa kondisi yang sekarang ini anak-anak yang setelah dievakuasi dalam keadaan baik-baik dan proses hukum yang dilakukan oleh LBH Mawar Saron juga sedang berjalan. Dan rencananya hari Senin pemilik panti itu sudah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Nah, sisa yang ada di panti sudah digabung dengan teman-teman yang lain.
Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Jumat 28 Februari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya, satu lagi tenaga kerja wanita yang menjadi korban penyiksaan tewas. Dan setelah batal diperiksa karena sakit giginya kambuh, hari ini Anas Urbaningrum kembali menjalani pemeriksaan. Saya Linda Puspitasari, berikut berita selengkapnya. Tenaga kerja wanita asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang tewas setelah diduga mendapat penyiksaan dari pengusaha burung walet di Medan, Sumatera Utara kembali bertambah. Satu dari 16 pekerja yang sebelumnya berhasil diamankan pihak berwajib, yakni Rizka Bota, meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Rizka Bota, tenaga kerja wanita asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya berhasil diamankan pihak berwajib, usai diketahui disekap dan disiksa majikannya selama lebih dari 2 tahun. Bersama belasan rekannya yang juga berasal dari Kupang, Kamis malam akhirnya meninggal dunia. Rizka Bota meninggal dunia setelah menjalani pemeriksaan kondisinya selama beberapa hari terakhir akibat menderita sejumlah luka dalam, yang diduga akibat dari penyiksaan mohar sang majikan. Dengan meninggalnya Rizka Bota, jumlah korban tewas penyiksaan pengusaha burung walet di Medan kini sebanyak 2 orang. Setelah beberapa hari lalu seorang pekerja yang juga berasal dari Kupang, yakni Marni Baur, meninggal dunia. Dan kasusnya baru mencuat setelah jasad korban tiba di kampung halamannya. Rencananya jasad korban akan dipulangkan ke kampung halamannya pada Jumat sore, setelah proses otopsi selesai dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Pringa di Medan. Almarhumah ini dalam kondisi bisa dibilang sehat ya, tapi nafasnya memang satu-satu. Dia juga tadi mengatakan bahwa almarhumah Marni yang sudah meninggal lebih dahulu itu pun dipekerjakan dalam kondisi sakit. Dia tetap bekerja dan harus bekerja. Dan siapapun yang sakit memang harus bekerja. Itu yang berbeda dengan kawan-kawan lainnya yang saat ini 15 orang berada di rumah sakit Pringa di Medan dan 2 orang berada di rumah sakit Delhi. Hingga kini pihak berwajib masih terus mendalami kasus yang menimpa belasan pekerja asal Kupang dan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 15 pekerja yang umumnya berusia belasan tahun.